Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua struktur data, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pointer dan singling list. Jadi yang pertama itu variabel. Sering kali kita bingung apa sih bedanya variabel biasa sama variabel pointer. Jadi kalau sini variabel dinamis itu adalah variabel yang akan dialokasikan hanya pada saat diperlukan, yaitu setelah program dieksekusi. Sedangkan variabel pointer itu suatu variabel yang menunjuk ke alamat memori yang digunakan untuk menampung data yang akan diproses. Dan biasanya bentuk umum variabel pointer itu tipe data, terus ada tanda bintangnya dan nama variabel. Dan tanda bintang itu yang merujuk ke pointernya. Jadi kayak gampangnya misalnya ada integer x sama dengan 10. Nah, itu kan kalau misalnya kotak yang punya label nama x itu ada isinya, itu angkanya isinya 10. Nah, sedangkan kalau variabel pointer misalnya nih integer bintang npm di sini contohnya. Nah, itu tuh bentuknya bukan kotak. Jadi lebih kayak secari kertas. Nah, di kertas ini tuh kita nggak bisa nulis isinya, tapi kita menulis alamat memori di mana kotak data itu disimpan. Nah, tanda bintang atau asterik ini itu ibaratnya kayak instruksi ke komputer. Misalnya kita nyuruh komputer tuh variabel npm ini isinya adalah sebuah alamat, bukan nilai biasa. Lalu misalnya ada nih, kenapa kita repot-repot pakai alamat? Nah, jawabannya itu di poin pertama. Variabel dinamis itu variabel biasa, atau yang tadi kita analoginya itu kotak tadi. Jadi ukurannya harus pasti saat program dimulai. Nah, tapi gimana kalau kita butuh memori saat program sedang berjalan? Nah, misalnya kita bikin aplikasi, contohnya ojek online dan ada order baru masuk. Nah, kita nggak tahu kan kapan orderan itu datang. Jadi sinilah itu dialokasikan hanya pada saat diperlukan. Jadi penting. Jadi saat kita minta memori baru secara dinamis, sistem operasi itu akan memberi kita alamatnya. Jadi kita cuma perlu ngisi dari pointer itu untuk mencatat alamat itu. Nah, jadi contoh di set ini nih, integer sama dengan PM. Jadi itu sama aja kayak kita itu siap mencatat alamat di mana sebuah integer itu disimpan. Nah, ini contoh operasi pada pointer. Nah, pada pointer tuh ada dua operasi dasar yang dapat dilakukan, yaitu pertama operasi mengcopy simpul sama operasi mengcopy isi simpul. Jadi misalnya ini yang variabel biasa ya. Jadi P1 sama dengan P2. Jadi misalnya P1 itu alamat si yang alamatnya, sedangkan P1 bintang itu isi kotak yang ditunjuk oleh alamatnya itu. Nah, operasi pertama itu kita mengcopy simpul di mana P1 sama dengan P2. Nah, misalnya P1 itu kertas dengan alamat misalnya 5 nih, nomor 5. Dan kalau P2 itu nomor 8. Nah, kalau karena P1 sama P2 itu, jadi perintahnya kita bakal mengambil P1, ngapus ngapus itunya, jadi terus kita menyalin dari yang P2. Nah, hasilnya jadi yang seperti di kanan. Jadi di mana sekarang P1 dan P2 itu keduanya sama-sama menilai 5, karena di ini P1 P2-nya itu kita suruh mengambil dari P1. Nah, sedangkan kalau kita mengcopy isi simpul, jadi P1 P2-nya itu P2-nya akan otomatis berubah. Jadi dua-duanya itu berisi alamat yang sama jadinya, karena merujuk ke yang sama. Selanjutnya itu linked list. Linked list itu merupakan suatu variabel yang bertipe pointer yang membentuk suatu untaian yang saling berhubungan. Tiap untaian tersebut diletakkan pada memori. Tempat yang disediakan pada suatu memori tertentu untuk menyimpan data dikenal dengan sebutan node atau simpul. Ada beberapa hal yang harus diketahui mengenai linked list. Di antaranya adalah linked list itu selalu memiliki pointer petunjuk yang selalu menunjuk pada awal dari list yang disebut head. Linked list juga memiliki pointer petunjuk menunjuk pada akhir dari list yang disebut tail, kecuali untuk jenis linked list circular. Nah, setiap simpul yang terbentuk selalu memiliki nilai nil atau null.
kecuali jika simpul tersebut sudah ditunjuk oleh simpul yang lain. Nah, alias linked listnya itu belum terhubung. Nah, posisi simpul terakhir pada linked list selalu bernilai nil karena ia tidak menunjuk pada simpul yang lain. Nah, kecuali berbentuk sirkular. Kalau berbentuk sirkular itu jatuhnya muter. Jadi ini headnya, not itu nanti dia akan balik lagi ke head. Nah, jadi sini headnya itu berisi alamat 1009. Nah, terus ini di dalamnya tuh ada penumpangnya nih. Ada yang 109 tuh nunjuk ke 25, 75 sama 10. Nah, ini nih berikutnya nih alamat notnya, alamat simpulnya. Ada 1004, 1008 sama kalau yang di bagian tail itu selalu 0 atau kosong. Nah, yang paling akhir itu yang isi 10 nih, itu sambungkan naik mesin internet nggak bakal nyambung ke mana-mana lagi. Jadi nah itu ini ditandainya makanya garis atau garis diagonal. Lanjutnya itu untuk menambah simpul di depan, belakang, di tengah seperti ini. Jadi di head itu akan selalu merujuk ke selanjutnya. Jadi misalnya ke belakang dari A, B, C, D itu detail. Nah, kalau udah akhir itu bakal ada satu ini temporary, jadi itu bakal menghapus simpul yang itu di bagian tengah. Nah, operasi menghapus simpul itu ada 3 macam, yaitu menghapus simpul di depan, belakang, dan tengah. Untuk menghapus sebuah simpul diperlukan satu buah tambahan variabel pointer, yaitu variabel bantu yang digunakan untuk menunjukkan simpul manakah yang akan dihapus. Nah, simpul eh, sementaranya itu yang di bagian akhir. Nah, untuk membaca link list atau membaca maju dan mundur, ada dua jenis untuk membaca isi link list, yaitu membaca maju dan membaca mundur. Untuk yang membaca maju, artinya membaca isi seranai dari mulai posisi head sampai ke posisi tail. Nah, berikut ilustrasi pembacaan isi simpul. Jadi, headnya itu dari A. Nah, untuk ke pointer selanjutnya itu akan selalu temporary. Jadi, misalnya, mulainya dari headnya itu akan ke B sebagai temporary, nanti ketika udah jadi B yang akan jadi temnya itu C dan seterusnya. Nah, kalau mundur itu bacanya mulai dari posisi tail ke posisi head. Jadi ya cuman kebalikan aja. Nah, untuk jenis-jenis link list itu ada header single link list. Jenis single link list ini yang memiliki simpul tambahan pada awal simpul yang berguna untuk informasi tambahan. Yang kedua yaitu circular single link list, yaitu jenis single link list yang tidak pernah mempunyai tail atau tidak pernah nil karena selalu berputar. Jadi kalau udah sampai bagian akhir itu bakal kembali lagi ke head dan terus berputar. Dan yang selanjutnya itu ada header circular single link list. Jenis circular single link list ini memiliki simbol tambahan di awal sebagai informasi tambahan. Jadi sebelum A itu bakal ada tambahan yang sini ada 4 nih. Nah, itu yang disebut ada header circular single link list. Nah, ini contoh program pointer ya, dimana nilai X. Dan ini akan di sini itu akan menukar, nanti akan ada saya jelasin programnya. Nah, ini untuk contoh program link list. Untuk materinya sekian, saya akan langsung jelasin aja. Sebelum kita mengerjakan ACT, saya akan menjelaskan kayak fungsi pointer lah, kayak buat sedikit jelasin. Nah, di sini ada pertama kita akan lihat saja biasa mengikut. Nah, di mana nih pertama kita itu mendeklarasikan variabel A yang bersifat integer 10 dan kita mengambil membuat fungsi pointer. Nah, pointer di sini tuh ngambil dari A. Jadi, pertama nilainya itu 10, terus alamatannya itu yang merujuk ke pointer, add, dan nilai pointernya sama ini sebenarnya. Lalu nilai yang ditunjuk pointer yaitu berapa. Lalu di sini kita akan mengubah alamat pointernya. Di sini kan alamat pointernya itu dari yang variabel biasa kan 10. Nah, itu alamatnya akan lumayan panjang. Nah, kalau diubah itu nanti
Jadi bukan alamatnya doang, nanti otomatis variabelnya akan berubah. Jadi ini kita akan coba kita run. Nah, nih di sini kan ini variabel dinamis yang tadi udah kita pelajarin di 10. Nah, di sini alamat variabel A10 ini tuh ini 00062FE14. Dan alamat pointer sama ya, alamat dan nilai pointer tuh jatuhnya sama. Nah, nilai yang ditunjuk alamat ini itu 10 karena kita tadi ngedeklarasiin variabel 10. Nah, terus setelah diberubah nih, kita merubahnya bukan variabel A-nya, tapi ngerubah alamat pointer dari yang variabel A. Kan alamat awalnya ini. Nah, ketika diubah jadi di sini 20 nih, itu nanti otomatis bukan cuman alamatnya doang yang berubah, tapi nilai dari variabelnya juga berubah. Nah, itu karena pointer tuh langsung akses alamat memori dari variabel aslinya. Jadi sederhananya pointer itu kayak remote controlnya variabel. Jadi bukan nyimpen nilainya doang, tapi langsung ke tempat nilai itu disimpan. Jadi kalau kita mengarah ngambil alamat pointernya itu kita ubah jadi 20, maka otomatis nilai yang ada di alamat 20 itu juga 20. Itu untuk penjelasan pointer. Lalu untuk ACT-nya, di sini kita akan link list ya. Jadi ini berurutan. Jadi pertama kita buat ini mendeklarasikan variabel pointer data dan variabel i integer sama banyak data. Nah, di sini pertama kita ntar masukin berapa banyak datanya, lalu kita di sini juga akan membuat fungsi untuk menghitung berapa banyak datanya, lalu di bawahnya akan melakukan perulangan untuk kita menginput seberapa banyak data yang tadi kita olah input. Nah, setelah ntar nanti udah diinput, nanti bakal akan ada urutan data-data yang udah kita input, yaitu jatuhnya ya kayak link list, jadi bakal berurutan sesuai yang kita inputkan. Jadi sini akan kita share. Jadi di sini kita akan untuk ACT-nya pakainya itu npm-nya, jadi ada 8. Pertama saya akan masukin npm saya. Nah, di sini tuh karena tadi kita masukin 8 dan kita masukkan datanya itu pertama berurutan, jadi nanti yang ditampilin juga akan berurutan sesuai data yang kita masukkan. Ya, ACT-nya sih kurang lebih gitu aja ya, masih gampang sih menurut saya. Jadi sekian untuk ACT untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.